Kalau jalan kami jangankan bawa barang, bawa tenaga kosong aja hampir-hampir nyampe. Kami sekarang minta pembuktian. Tidak berlebihan pembuktian kami, cuma jalan. Jangan cuma kami diberi janji yang manis-manis. Warganya ada yang meninggal di tengah jalan, terus ada yang melahirkan juga anaknya meninggal. Waduh, saya sedih banget. Karena memang itu kita bermasalahnya dengan hutanan. Tetapi terima kasih Pak Kades sudah bersedia. Bapak memang harus menyuarakan hal seperti itu. 4 desa di Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, yaitu Tanjung Soke, Gerunggung, Draya, dan Lemper, kembali menggugat perhatian pemerintah. Pasalnya, desa-desa ini sudah puluhan tahun terjebak dalam status desa tertinggal dengan kondisi infrastruktur yang memprihatinkan. Kepala Kampung Draya, Sahrani, berbicara dengan penuh emosional saat menghadiri forum kunjungan kerja PJ Gubernur Kalimantan Timur bersama anggota DPR dan DPD RI di kantor Bupati Kutai Barat pada 14 Januari 2025. Dengan lantang ia menyuarakan jeritan hati desanya. Kalau jalan kami jangankan bawa barang, bawa tenaga kosong aja hampir-hampir nyampe ke kecamatan. Sebetulnya kami dari Kabupaten Kutai Barat ini 4 kampungnya merasa malu juga sih. Kok kampung kami aja yang tertinggal itu? Kampung-kampung yang lain seperti yang ada ini sudah maju, masih dianggarkan, masih diperhatikan. Seharusnya kampung yang tadi memang sudah maju dan mapan itu nanti-nantilah dulu. Ini kampung kami sudah tahunya tertinggal, sudah tahunya seperti ini. Nanti-nanti bahkan anggaran-anggaran sisa. Saya juga miris. Kenapa untuk Kutai Barat kok ada kampung tertinggal? Saya miris itu. Ironi besar ini semakin terasa karena keempat desa ini berada di dekat ibu kota Nusantara IKN. Meski demikian, perhatian yang mereka terima sangatlah minim. Sahrani menegaskan bahwa mereka hanya meminta satu hal, yaitu jalan yang layak. Apalagi kampung kami 4 kampung ini berdekatan dengan ibu kota IKN. Karena saya sering ke Penajam, ke PPU sering ke sana waktu jalan bagus dulu. Tapi dengan sekarang ini, jangankan ke Sotek, ke Penajam, ke Resak aja, tadinya 1 jam mencapai 1 hari. Itu full 1 harinya. Kami sekarang minta pembuktian. Pembuktiannya apa? Tidak berlebihan pembuktian kami, cuma jalan. Jangan cuma kami diberi janji yang manis-manis. Sahrani menegaskan, akses jalan adalah kunci utama untuk membuka keterisolasian desa-desa tersebut. Dengan jalan yang baik, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan desa akan ikut bangkit. Namun, yang mereka terima selama ini hanyalah janji. Sahrani mengungkapkan, desa mereka memiliki aset ekonomi yang besar, tetapi sulit dimanfaatkan karena keterbatasan infrastruktur. Dampak buruk infrastruktur tidak hanya merugikan ekonomi, tetapi juga merenggut nyawa. Sahrani mengenang peristiwa tragis ketika seorang warganya meninggal di perjalanan menuju fasilitas kesehatan. Bukan hanya itu, program pemerintah dan fasilitas yang dibangun terkesan mubazir karena minimnya petugas yang mau bekerja di sana. Sekarang saya sampaikan juga di sana. Fasilitas tidak ada. Puskesmas ada, postu ada, sekolah ada, SMP SD ada. Cuma tenaganya yang berpikir ke sana. Tenaganya. Apa sebab? Karena jalan. Kalau yang lain-lain itu kami bisa menunda. Kalau jalan itu bagus, insya Allah yang lain-lain itu bisa datang sendiri. Dan mudah datangnya. Contoh, berapa kegiatan di kampung kami asal-asalan kegiatannya. Karena mana? Mengangkut materialnya susah. Sahrani berharap kunjungan para pemangku kebijakan kali ini membawa perubahan nyata, bukan sekedar janji-janji manis yang telah lama mereka dengar. Selain itu, dia meminta agar pembangunan yang akan dilakukan haruslah memadai dan tidak asal jadi. Tolong kampung kami diperhatikan. Bukan diperhatikan waktu kita duduk hari ini saja. Jangan. Saya minta jangan. Tolong dibuktikan. Karena dari provinsi bulan tahun berapa itu sampai bulan kaki itu tidak ada hasilnya itu. Yang jalan kaki kemarin itu tidak ada hasilnya. Yang ibu-ibu sampai mau pingsan dulu itu, saya kasihan juga. Dengan hal ini saya mohon dengan sangat, tolonglah kami diperhatikan. Waktu inilah kami mengharap bantuan uluran tangan dari pemerintahan pusat dan pemerintahan provinsi. Karena di mana lagi kami mengadu? Di mana lagi kami curhat kalau tidak ke pemerintahan? Jauh jalan yang harus kau tempuh. Menanggapi tuntutan warga, Bupati Kutai Barat Evi Syapan menyatakan pembangunan jalan terkendala status kawasan hutan.
Pasalnya dari total 23 km jalan rusak, 18 km masuk dalam kawasan areal penggunaan lain atau APL dan kawasan budidaya kehutanan KBK yang memerlukan izin pemerintah pusat. Karena memang itu kita bermasalahnya dengan kehutanan. Padahal kita mau itu bikin spot-spot kemarin, tapi tetap tidak bisa. Berbenturan dengan dari Perizinan. perizinan. KHK. Iya. Nah itu yang menjadi kesulitan kita. Oke, paham. Kita baru jembatan aja satu yang Baik. buat. Sementara itu PJ Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik mengakui bahwa infrastruktur buruk menjadi masalah serius. Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menentukan prioritas. Solusinya, kata Akmal, adalah mendatangkan investasi. Kami juga pemerintah provinsi memahami memang sumber daya kita terbatas, Pak. Bapak kalau Pak tahu kontribusi APBD PBN itu hanya 14% Pak terhadap perekonomian Kaltim keseluruhan. Makanya kita harus dukung adalah mendorong kebijakan-kebijakan, termasuk kebijakan dalam mendatangkan investasi. Biasanya kalau kita memberikan ruang adanya investasi di titik tertentu, itu pasti kita kecipratan. Makanya insya Allah saya tidak mau janji dulu Pak, nanti bilang Pak Kades janji lagi, udah jadi Kades, udah jadi Dirjen, sekarang masih janji juga. Tetapi terima kasih Pak Kades sudah bersedia. Bapak memang harus menyuarakan hal seperti itu. Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Julianus Henok berjanji membawa aspirasi warga ke pemerintah pusat. Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Sarifah Suraidah juga berkomitmen untuk berkoordinasi dengan koleganya di Komisi Infrastruktur agar memberi perhatian khusus kepada 4 desa tersebut. Saya sedih juga ya, 80 tahun Indonesia merdeka masih ada jalanan kita di sini yang rusak, Pak Bupati. Terus tadi Pak Saharani cerita warganya ada yang meninggal di tengah jalan, terus ada yang melahirkan juga anaknya meninggal. Waduh, saya sedih banget. Tapi Pak, ini merupakan atensi buat kami, insya Allah. Saya sudah catat semua yang ada di sini yang Bapak sudah perlihatkan tadi dan video-videonya sudah saya catat semua. Mungkin dalam waktu dekat kami kan ada pertemuan dengan RDP dengan Kementerian PU, ya termasuk nantinya laporan-laporan masyarakat itu akan kami tindak-lanjuti. Nanti kami menjadi catatan kami, yang penting status tanah. Kondisi 4 desa di Kutai Barat adalah potret nyata bahwa pembangunan belum menyentuh semua lapisan. Warga berharap keadilan tidak hanya sekedar slogan, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata. Andras Trisno, Ara Risnawar melaporkan.